Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga siswa-siswi SMA Bina Utama Pontianak yang sedang mendengar senantiasa diberikan kesehatan, kelembutan hati, ketabahan dalam menjalani hidup di masa-masa pandemik ini, diberikan terus keceriaan walaupun uang jajan agak-agak macet, diberikan semangat walaupun tugas menumpuk. Ya, inilah hidup. Kadang kalau sekolah terus nggak ada libur, kalian mengeluh. Ini dikasih libur terus nggak ada sekolah juga mengeluh. Nah, itulah hidup ya. Ada pelajaran yang bisa dipetik. Nah, pada hari ini, jadi kalau biasanya itu ketika saya masuk kelas, kan saya sering cerita, sering berbagi. Ya, tujuannya biar kalian bisa memetik inspirasi-inspirasi kehidupan, bisa memetik pelajaran-pelajaran yang itu harusnya masing-masing itu penerimaannya berbeda gitu. Nah, mengapa ada orang sukses, ada orang sukses sekali, ada orang sukses banget, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang gagal. Ya padahal mereka belajarnya sama aja sebenarnya kan. Belajar matematika, belajar fisika, bahasa Indonesia dan segala macam. Tapi penerimaan setiap orang itu kan berbeda. Nah, motivasinya itu berbeda setiap orang, semangat dan kemauan juga berbeda. Maka itulah sebenarnya yang menentukan. Nah, karena kita terhalang untuk bertatap muka, kalau dulu di awal-awal kita sempat tatap muka via Zoom, tapi melihat kuota yang menyedot begitu banyak, kemudian Zoom yang katanya agak membahayakan, ya walaupun sebenarnya ada caranya biar tetap aman, tapi it's okay lah. Saya coba mengganti sebuah media yang lebih milenial sebenarnya. Nah, harusnya kalian nggak asing dengan media podcast kan, apalagi hari ini podcast begitu menjamur, bisa didengarin di Spotify, bahkan versi Instagram juga banyak yang ngupload podcastnya di Instagram atau di YouTube dan segala macam. Nah, ya sebenarnya podcast ini gimana ya? Podcast ini transformasi radio yang dibuat lebih santai gitu. Nah, kalau dulu zamannya mungkin zaman bapak atau ibu kalian itu kalau santai enak tuh denger radio gitu. Saya SMP loh, masih SMP itu denger radio, ada feedback lah yang bisa didapatkan gitu. Kita bisa nyampaikan salam kepada orang Jeruju misalkan. Nah, atau kita bisa dengerin hostnya radio itu menyampaikan cerita atau menyampaikan pesan-pesan kehidupan dan segala macam. Nah, podcast ini lebih versi milenialnya. Kalian bisa dengerin tentang asmara, bisa dengerin tentang agama, kajian-kajian gitu, atau kalian bisa dengerin sebuah cerita. Banyak olahraga, podcast bola itu banyak bertaburan, podcastnya basket, kemudian bahkan komedi, stand up komedi pun hari ini udah begitu menjamur di podcast. Nah, hari ini saya coba menyampaikan podcast ini melalui kanal YouTube karena biar saya memerlukan feedback. Nah, jadi tolong stay sampai akhir. Nah, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk yang harus kalian jawab. Nah, sebagai untuk biar saya bisa mengetahui kalian denger nggak ini. Nah, jadi kalau PR, misalkan kemarin saya ngasih PR atau pelajaran lain, ada guru yang ngasih PR, kerjain tugas halaman ini, kerjain tugas, cari ini dan ini. Nah, karena pesannya Mas Menteri Pendidikan itu ya belajar jarak jauh nggak melulu tentang tugas gitu. Nah, guru bisa berbagi tentang ilmu-ilmu eksak atau ilmu-ilmu self improvement, nah peningkatan kepribadian atau ilmu-ilmu sosial misalnya. Nah, itu bebas sebenarnya. Nah, itulah Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Nadiem Makarim kan. Nah, maka hari ini saya nggak mau ngasih tugas, tapi saya pengen kalian dengerin. Semoga bisa diambil hal-hal yang menurut kalian, oh, I must to be this, I must to be that, ya itulah ya. Nah, jadi pertama
ini kan mumpung masih di bulan Ramadan, di akhir-akhir Lebaran ya, di akhir-akhir puasa menjelang Lebaran. Jadi di kalangan kita itu ada fenomena yang namanya dalam menyambut Lebaran itu semuanya serba baru, ya kan? Baju baru, celana baru, gamis baru, sepatu baru, sendal baru, tas baru, kemudian cat rumah baru, atau apalagi ya, yang baru-baru ya, semua serba baru lah. Itu kan tradisi kita sebenarnya kan. Ya walaupun sebenarnya kalau dari sejarah itu biar kita lebih semangat sebenarnya setelah kita Ramadan udah 30 hari melakukan ibadah. Nah, memasuki satu Syawal, kenapa dibuat baru-baru itu biar kita lebih semangat untuk berubah sebenarnya. Karena terasa loh perbedaan ketika puasa kita menjalani 30 hari menjauhi hawa nafsu, kemudian mengontrol emosi kita, menjaga pandangan dan segala macam. Nah, harapannya di satu Syawal itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, salah satunya biar kita lebih semangat, itulah masyarakat zaman dulu ya dibuat selain hati yang baru kan tadi berubah itu kan setelah 30 hari, ya bisa juga ada yang baru-barunya itu. Nah, bajunya baru. Nah, tapi itu kan tradisi ya. Yang mana kalau menurut saya ya ndak mesti sih Lebaran semuanya serba baru. Yang pasti itu hatinya harus baru, semangat itu harus baru. Nah, tapi hal yang bersifat material, yang bersifat dunia kayak gitu kan, nah nggak mesti baru gitu, menyesuaikan lagi lah. Nah, jangan sampai karena tradisi tadi kan gini loh, kalian kan udah SMA nih, udah mau masukin fase-fase dewasa gitu kan, karena SMP tuh identik dengan fase-fase peralihan. Nah, SMA itu harusnya kalian udah bisa udah bisa berpikir gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, kalian harusnya bisa melihat ini bukan suatu yang wajib baru gitu. Nah, karena saya menemukan beberapa di keluarga saya, keponakan saya di masa-masa seusia kalian ini itu menuntut orang tuanya. Jadi kalau Lebaran nggak ada yang baru itu marah gitu kan, seakan-akan dia nggak mau Lebaran gitu. Nah, ya harusnya kalian udah di tahap inilah ya, udah di tahap bisa berpikir sampai di sini. Yang penting itu gini loh, kalau ekonomi orang tua kalian itu bisa sustain aman gitu ya, menurut saya is oke lah kalian bisa menuntut gitu, walaupun sebenarnya ini nggak wajib gitu kan, tapi biar kalian lebih semangat, supaya semangat baru tadi, pribadi yang lebih baru itu semangat menjalani kehidupan setelah 30 hari ke 30 Ramadan. Nah, nggak apa-apa lah menurut saya, tapi jangan berlebihan gitu. Jangan beli baju 5, beli sepatu 3 gitu kan, kemudian beli jam tangan 2, nah habis itu beli tas 3, itu kan berlebihan kayaknya. Mungkin baju 1 cukup, sepatu 1 cukup gitu kan. Nah, utamakan sepatu sekolah lah, kalau mau biar bisa dapat double sepatu sekolah yang cocok untuk jalan misalkan gitu kan. Nah, atau tas 1 lah, jangan berlebihan lah intinya. Dan kalau punya adik ya dibagi rata kayak gitu kan. Nah, adil itu kan definisi adil itu tidak mesti kamu dapat 1, adik dapat 1, kakak dapat 1, kan nggak mesti seperti itu sebenarnya. Nah, bisa dilihat lah dari segi usia kayak gitu. Mungkin adiknya masih SD, belum ngerti tentang kehidupan, belum bisa berpikir lebih jauh, ya jangan cemburu kalau adiknya nanti dapat banyak gitu. Atau kalau orang tua kalian nggak mampu, ya jangan dipaksain gitu. Ya jangan gengsi sih menjalani hidup, karena kegengsian itu yang malah buat kita menjadi serba salah gitu kan. Mau ketemu minder itu karena kita gengsi, ya be aja lah gitu. Nggak punya sepatu baru, yang penting kalian dapat ilmu baru, dapat semangat baru, biar karena tujuan hidup itu bukan hari ini tapi di masa depan gitu. Kalian berlomba-lomba dapat ranking 1, ngapa sih sebenarnya pertanyaannya? Nah, waktu pengumuman bagi rapot kan ranking 1 si A, ranking 1 si B, ranking 2 si C dan segala macam. Itu tuh euforia sesaat gitu. Nah, yang harus kalian buktikan itu di masa depan. Makanya saya sering kali bilang yang dapat ranking 1 itu kalian tuh punya beban untuk membuktikan di masa depan kalian lebih berhasil ketimbang
teman-teman kalian yang di bawah kalian kayak gitu kan. Nah, yang di ranking bawah harusnya motivasinya lebih tinggi. Oh, aku boleh kalah hari ini, tapi lihat nanti di masa depan kita balas dia, kita tunjukkan kepada dunia saya bisa berubah. Nah, itu ya tentang karena ini mau menyambut 1 Syawal nih. Tradisi itu harusnya ya kalau adik-adik kalian masih SD dengan merengek-rengek, ya udahlah biarin aja lah. Itu dia masih belum nyampai kan untuk bisa berpikir lebih luas. Nah, kalian udah di masa-masa SMA, janganlah menuntut serba baru tadi. Nah, itu kemudian yang kedua, nanti kan anak muda ya, kayaknya anak muda itu harusnya, apalagi dengan kemajuan derasnya informasi hari ini, kalian tuh bisa menjadi tameng sebenarnya. Maksudnya gini, hari ini hoax tuh di mana-mana bisa kita dapatkan kayak gitu kan. Hoax yang paling sering terjadi itu di keluarga sebenarnya. Apalagi kalau orang tua kalian main gadget, orang tua itu kesulitan dalam memfilter sebenarnya. Karena orang tua itu hidup di 2 masa yang berbeda. Masa sebelum gadget muncul dan masa hari ini setelah gadget udah menjamur kayak gitu. Sehingga mereka mengalami transisi. Nah, kalian ini kan mengalami akselerasi. Hidup langsung kenalan gadget dari kecil, udah tahu gadget. Oh, ini Instagram, ini Facebook, ini WhatsApp, ini TikTok dan segala macam. Oh, ini berita yang benar, ini berita yang palsu atau hoax. Nah, karena hari ini berita hoax di mana-mana, harusnya kalian bisa menjadi filtrasi gitu kan, menjadi penyaring. Nah, kalau di lingkungan, karena gini, ya berkaitan dengan COVID-19. Kan banyak nih berita bertebaran COVID ini, konspirasi segala macam. Kemudian udah kita jangan inilah, enggak apa-apa beraktivitas kayak gitu kan. Enggak apa-apa ke mall dan segala macam. Enggak usah takut sama COVID. Wah, ini nih bohong semua lah nih. Nah, maksudnya kalian bisa hari ini bisa cari tahu lah ya kebenaran mana yang benar, mana yang itu tidak benar gitu. COVID ini benar nggak sih sebenarnya? Nah, itu kalian bisa di tahap cari sendiri. Nah, ketika berita-berita hoax tentang COVID tadi itu muncul, kemudian di lingkungan kehidupan kalian muncullah narasi-narasi itu yang beredar. Nah, harusnya kalian sebagai generasi muda bisa mengcounter itu gitu. Bela dilawan ini narasinya. Kalau ada yang bilang udah enggak apa-apa keluar rumah, enggak apa-apa bah kayak gitu kan, jalan-jalan tuh enggak apa-apa lah, keluar malam apa PSBB tuh wah itu akalan-akalan bohong-bohongan aja lah ya kan. Nah, kalian bisa mengcounter itu kayak gitu karena kesehatan ini mahal gitu. Apakah ya Kak, kalau saya sih nggak siap ya melihat banyak orang yang masuk UGD, masuk rumah sakit, kemudian di rumah sakit nggak cukup kayak gitu kan. Ya kalian bisa lihat lah negara-negara lain yang udah merasakan rumah sakit kekurangan kamar, kemudian tenaga medis udah banyak yang meninggal, tenaga medis angkat udah angkat tangan gitu kan, udah mau menyerah dan segala macam. Nah, inilah tugas generasi muda sebenarnya yang lebih aware harusnya terhadap perkembangan teknologi informasi. Nah, karena secara data itu hoax itu banyak masuk ke golongan-golongan tua sebenarnya. Nanti cek ya datanya ya. Nah, karena mereka sulit memfiltrasi tadi itu berita. Ada masuk di grup WA, wah ini ya, langsung kan jadi omongan. Nah, harusnya kan bagi generasi muda ya tidak mudah kecolongan lah, kita bisa lah cari mana yang benar mana yang salah. Nah, itu yang kedua. Karena nanti gini loh, saya aja beberapa kali bilang ke keluarga saya, orang tua, tetangga dan segala macam, udah ini lebaran ya kita jangan lebaran amat lah kayak gitu. Nanti kita masih nunggu situasi. Nggak mesti lebaran, kayaknya lebaran hari ini ya tidak seperti lebaran sebelumnya ketika kita ngunjungin rumah keluarga satu-satu, kemudian bertemu banyak orang dan segala macam. Nah, karena itu melanggar poin-poin pencegahan COVID kayak gitu.
Nah, oke lah, mungkin ada beberapa rumah yang aware kayak gitu kan. Di depan rumahnya disediain cuci tangan, kemudian mau masuk rumah mungkin ada semprot disinfektan atau dipastikan ada termometer diukur dulu gitu kan. Nah, mungkin ada rumah-rumah yang aware kayak gitu. Tapi kan kayaknya ini opini ya, mayoritas kita kan nggak seperti itu. Kita lebih cenderung oh ini lebaran nih kayak gitu kan. Nah, ini yang jadi poin utama yang pengen saya sampaikan gitu. Nah, kalian ya emang sih omongan anak, apalagi anak seusia kalian kan sering dianggap remeh, tapi ya cobalah gitu kan. Lebih baik kalian menyampaikan kebenaran daripada diam kayak gitu kan. Nah, ini mumpung ini mau lebaran, diminimalisir lah. Bahkan saya juga bilang ke keluarga saya, ya buat kuenya jangan banyak-banyak lah, nanti mubazir kalau kuenya nggak habis gitu, karena ya kayaknya kita juga nggak lebaran kayak biasa kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya belum tahu ya gimana info terakhir, karena info yang terakhir terkait masuk sekolah ya, kapan efektif masuk sekolah lagi, kapan mulai belajar secara tatap muka ketemuan. Ini kalau kalian kan nggak boleh jalan-jalan sih ya, tapi kalau kalian ada sekali-sekali lewat, nah itu di BU lagi disiapin tempat-tempat cuci tangan yang banyak kayak gitu, karena WHO aja memprediksi ini dalam 1 tahun 2 tahun ke depan ya COVID ya masih berkeliaran lah di sekitar kita, karena vaksin juga lama baru bisa ditemukan kayak gitu kan. Nah, ilmuwan sedang mempelajari vaksin apa yang cocok untuk COVID dan segala macam. Nah, apalagi kalau kalian mendengar the new normal, ya kemungkinan besar sih ya kita bakalan menjalani kehidupan di beberapa waktu ke depan itu dengan konsep yang ya kurang lebih sama seperti hari inilah. Pergi ke mana-mana pakai masker, kemudian cuci tangan sesering kali mungkin, ready hand sanitizer di berpergian gitu kan, dibawa di dalam tas atau di dalam kocek kita bawa hand sanitizer. Kemudian kita jaga jarak dengan teman-teman yang awalnya kalian sering mungkin bersentuh-sentuhan atau nanti ngumpul-ngumpul. Nah, itu dibuat jarak lah. Nah, karena setiap kita kan tidak mungkin setiap 1 menit sekali cuci tangan, 1 menit sekali semprot kan tidak mungkin. Nah, maka itu the new normal yang dimaksud. Nah, kehidupannya akan lebih berjarak kayak gitu. Nah, karena belum tahu juga nih kapan sekolah masuk. Nah, jadi begini, waktu luang itu adalah waktu-waktu yang berharga sebenarnya. Nah, saya nggak tahu sih kalian bakalan menjalani kemarin itu menjalani kehidupan selama COVID ini banyaknya ngapain gitu kan. Apakah banyaknya ngerjain tugas? Tapi kayaknya nggak mungkin juga lah kalian dari pagi sampai sore ketemu tugas terus. Atau kalian banyaknya rebahan. Mungkin rebahannya sambil main HP, sambil video call, sambil chat, mungkin sambil dengerin podcast kayak ini kan. Atau kalian rebahan sambil main game, atau kalian justru baca buku, atau kalian bantu ibu masak, bantu orang tua kerja dari rumah misalkan. Saya nggak tahu, tapi kalau saya boleh saran, jadi gini, nanti kalian cek di Google Indeks Pembangunan Manusia. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia itu kurang lebih untuk mengukur ini setiap daerah, setiap provinsi itu mana sih provinsi yang banyak orang-orang berhasil, banyak orang-orang pintar gitu ya, banyak orang-orang terpelajar, banyak orang-orang yang hidupnya itu sukses gitu. Nah, itu Kalbar itu terakhir saya baca itu ada di sekitaran 5 atau 6 terbawah gitu. Nah, dari 34 provinsi. Nah, bener nggak ya? Nanti cek ya, saya takut salah nih. Nah, itu menunjukkan kita ini kurang gitu. Kurang secara secara pembelajar. Dan saya merasakan itu. Kan saya kuliah di Untan, di Pontianak kan. Nah, ketika saya keluar waktu menjadi mahasiswa, dapat kesempatan banyak pergi ke kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, saya merasakan kultur belajar kita itu berbeda gitu.
Mengapa orang-orang sukses itu banyak hadir di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Jogja, kemudian di Sumatera gitu ya? Karena kultur belajarnya aja udah beda kayak gitu. Nah, apa yang paling minimal ya? Minimal itu adalah indeks minat baca buku kita gitu. Nah, jadi kita itu entah ngapa gitu ya di Pontianak ini, ambil Pontianak aja lah ibu kota gitu. Ntar kalau ngomongin daerah lain kan karena BU kan juga di Pontianak. Kita nih males banget baca buku gitu. Ya oke, baca buku pelajaran mungkin kalian terpaksa lah kalau cuma ada tugas atau cuma belajar itu. Yang saya maksudkan adalah kita baca buku dalam konteks tidak hanya tentang buku pelajaran gitu, tapi buku tentang pengetahuan. Nah, bisa buku tentang pengetahuan umum, misalkan buku tentang pengetahuan alam. Makanya saya berapa kali nanya di kelas itu kan, sebenarnya pertanyaan bagaimana proses hujan itu terjadi itu tidak melulu tentang pelajaran biologi gitu, tapi ini tentang kehidupan ya. Masa kita nggak ngerti nih hujan itu tiba-tiba turun dari langit, kan nggak seperti itu. Nah, sebelum hujan itu airnya turun dari langit itu ada proses yang sangat panjang. Nah, itu pengetahuan umum. Nah, atau mengapa matahari kalau di Indonesia itu ini sebenarnya IPS kan, kita pas nih mau subuh jam 5:30 tuh matahari terbit, nanti jam 5:30 sore matahari terbenam. Nah, mengapa di belahan bumi lain itu yang siangnya terasa lebih lama gitu, matahari terbitnya udah agak-agak tinggi gitu kan, udah jam 8, jam 9 itu baru matahari terbit, atau malamnya lebih banyak ketimbang paginya kayak gitu, mataharinya lama bener terbitnya, atau siangnya lebih cepat gitu. Nah, itu kan tentang geografis kan. Nah, itu tidak melulu tentang pelajaran kayak gitu, itu pengetahuan umum. Nah, sama seperti halnya misalkan kita pengen tahu apalagi fisika misalkan. Jadi buat bagaimana caranya buat tangga. Misalkan kalian pernah belajar buat tangga untuk naikkan sepeda motor ke rumah. Nah, itu kan sebenarnya buat tangga dalam bentuk siku-siku tuh ya. Nah, itu ada bidang miring dan segala macam. Nah, itu kan sebenarnya pengetahuan umum yang kalian dapatkan di fisika. Sebenarnya enggak belajar fisika pun kalian harusnya tahu kalau kalian belajar tentang pengetahuan umum kayak gitu kan. Nah, atau tentang self improvement. Gimana caranya bisa ngomong di depan publik, tentang public speaking. Gimana caranya biar pede ngomong di depan banyak orang. Nah, mengapa pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris itu ada tugas-tugas kalian bercerita, kalian speaking kan. Nah, saya ingat dulu waktu sekolah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, setiap habis libur disuruh buat tulisan. Ceritakan tentang liburan kamu ketika liburan semester kemarin, kemudian sampaikan di depan kelas. Nah, itu bukan cuma guru itu bukan cuma minta kamu ceritain ke kawan, tapi adalah sebuah proses di mana kamu itu harus berani tampil di depan, ngomong di depan kelas yang siap didengarkan oleh banyak orang. Itu nggak gampang dan itu ada ilmunya kayak gitu. Kan saya sering bilang, saya dulu ada orang yang nggak bisa sekali ngomong di depan kelas, tapi setelah belajar ya ngomong di depan ribuan orang pun udah berhasil dilewati kayak gitu kan. Nah, karena itu ada ilmu-ilmunya. Atau ketika membaca buku tentang pengetahuan tuh lebih seru tentang sebenarnya kepribadian gitu. Kalian berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kan banyak nih buku-buku bagus. Nanti kalau kalian nggak punya bahan baca bukuan bahan bacaan buku, di rumah saya banyak, ada satu perpustakaan malah. Karena saya mulai suka baca itu dari kelas 3 SMA sebenarnya. Nah, sadarnya waktu udah kelas 3, habis itu nyicil ada uang jajan dikumpulkan, ada uang Gramet di buku. Nah, sekarang udah ada satu lemari besar, mungkin lebih dari 100 buku kayaknya. Semua ada. Buku olahraga. Nih, buku-buku bola tuh kan ada bukunya Sir Alex Ferguson, ada bukunya Ibrahimovic, ada buku saya ingat judulnya, Melihat Sisi Kehidupan dari Kacamata Sepak Bola. Kemudian ada buku-buku tentang agama Islam lah ya.
tentang kajian fikih, kemudian tentang adab dan segala macam, akidah dan segala macam, atau buku-buku tentang sejarah perang Konstantinopel, kemudian sejarahnya Indonesia sebelum kemerdekaan dan segala macam. Kemudian buku tentang kepribadian, bagaimana caranya mengelola waktu, karena kita 24 jam tuh supaya waktu itu terbagi dengan baik. Itu ada bukunya Breaking the Time kalau nggak salah. Kemudian ada bukunya apalagi yang saya sering baca ya, kisah-kisah orang sukses. Saya pernah baca buku 100 orang terhebat atau terhebat di dunia kayak gitu kan. Nah kemudian banyaklah buku-buku tentang semua genre kayaknya saya punya, komik juga. Bahkan saya jadi gini, membaca itu jangan kalian lihat sesuatu gimana ya, setiap apa yang kalian baca itu pasti ada hal yang bisa dipetik, baik itu positif baik itu negatif. Nah tinggal gimana otak kalian itu menangkap itu gitu. Nah kalau otak kalian bisa merasakan, oh ini negatif nih, oh ini hal-hal yang nggak boleh dilakukan, maka itu nggak boleh dilakukan. Oh ini bagus nih. Nah misalkan gini, saya dulu awal-awal baca komik itu tentang ini Aisyil. Nah di SMA kelas 1 tuh Aisyil kan main American football. Nah di komik itu ya emang baca komik itu sebenarnya ya kalau orang bilang ngabisin waktu, emang ngabisin waktu. Tapi apa yang bisa saya dapatkan dari baca Aisyil banyak gitu. Gimana kegigihan seseorang yang diremehkan, badannya kecil, menjadi pesuruh sana sini, kemudian dia punya kemauan yang keras untuk belajar, kemauan tekad yang keras untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Akhirnya dia menjadi kunci di film itu kan, saya lupa namanya itu, yang jadi pelari cepat deh kan. Nah kemudian ada orang yang dia tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kelebihan apapun, tapi dia pintar ngomong doang. Nah dia jadi kapten waktu itu kan. Nah dia bisa mempengaruhi orang kayak gitu. Nah itu di situ loh poinnya. Setiap hal yang kita hadapin itu pasti akan ada hikmahnya gitu. Nah karena saya baca komik-komik bukan cuma Aisyil, Naruto dan segala macam, ya saya nemuin sisi-sisi positif dan juga negatif. Negatifnya saya buang, positifnya saya ambil. Nah itu banyak-banyak baca. Jadi isi waktu luang dengan banyak baca itu bagus lah. Atau kalau kalian gini, saya tuh mengapresiasi orang-orang yang memiliki minat untuk berubah gitu. Kalau kalian memiliki hobi baca buku, kalian bilang aja ke saya, chat aja, atau ketika nanti ketemu di sekolah bilang, Pak, saya bulan ini udah menghabiskan 2 buku Pak, buku ini dan buku ini. Nah nanti kalian dapat reward lah dari saya. Nah mungkin nanti dapat nilai plus kan, untuk ya karena remedial itu nih yang nggak mesti, kalau versi saya kalian nggak mesti ngerjain soal matematika juga gitu. Kalau kalian bisa ngerjain sesuatu yang positif, yang menurut saya ini bisa berdampak di masa depan kalian, karena membaca itu punya berdampak yang sangat besar. Ya saya rasa saya berhak untuk memberikan nilai tambah gitu. Nah itu membaca satu. Kedua, apa yang bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian dengan waktu-waktu yang sangat banyak di masa libur ini, gimana waktunya bisa efisien? Selain membaca, 2, menonton. Nah tapi nontonnya sama kayak membaca. Nonton itu kalian bakalan dapat 2 sisi, dapat sisi positif, dapat sisi negatif. Nah maka itu tergantung dari dirinya lagi. Nah gimana kalian kalau ketemu hal yang negatif, cepat-cepat dibuang, jangan diambil. Nah kalau kalian dapat sisi yang positif, oh ini yang harus saya petik. Nah itu jadi kuncinya. Maka menonton, kalau kalian bingung mau nonton apa, kalian bisa tanya saya. Saya akan berikan rekomendasi film-film yang bisa memberikan kalian keseruan gitu. Nah kan kalau kemarin kan beberapa pertemuan di beberapa kelas saya udah memberikan rekomendasi film. Nah banyak, bahkan nanti kita chat aja ya, kalian mau film apa. Terakhir ada junior saya di kampus, ada adik tingkat saya di kampus, dia nanya ke saya, Bang, karena di kampus pakai bank kan. Nah Bang Randa katanya, film tentang kepemimpinan apa yang bagus. Nah kemudian kan saya udah kenal sama dia ini suka olahraga, suka main basket. Kemudian saya bilang,
nonton film The Last Dance, filmnya Michael Jordan, ada di Netflix. Nah, nanti kamu bakalan dapat sesuatu tentang betapa kepemimpinan itu seperti ini dari seorang Michael Jordan. Nah, karena film itu bukan, jadi kalau The Last Dance itu film tentang Michael Jordan, itu bukan cuma film tentang you will know about a basketball. Ya, enggak seperti itu. Selain kita tahu tentang dunia basket, banyak poin yang bisa dipetik, terutama tentang kepemimpinan. Bagaimana pemimpin itu kapan harus marah, kapan harus merangkul, kapan dia harus diam, kayak gitu. Nah, di film itu semuanya ditunjukkan sama sosok fenomenal pebasket terhebat lah ya sepanjang masa sampai hari ini, Michael Jordan, kayak gitu. Nah, itu hal-hal positif tentang kepemimpinan yang bisa dipetik dari film The Last Dance. Ada nggak Pak film di film The Last Dance itu nggak hal yang negatifnya? Ada kayak gitu. Tapi kan ya kita nggak menjalani hari lah gitu ya, kita bakal ketemu hal negatif, hal positif ya, hal negatifnya jangan diambil seperti itu. Nah, membaca, menonton, saya rasa dua hal ini sih sebenarnya. Jeng, it's time to question. Saatnya sesi pertanyaan. Silakan nanti pertanyaan ini disimak kemudian dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, jika seandainya COVID-19 ini belum mereda, lalu pemerintah memutuskan sekolah beraktivitas kembali secara normal, sebutkan 3 hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah agar bisa beraktivitas belajar secara normal namun tetap aman dari virus COVID-19. Sebutkan 3 hal yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, sudah jelas, nanti bisa dibaca lagi di teks yang ada di layar. Cara menjawabnya adalah sebutkan tulis jawaban dari pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan menyebutkan nama panggilan, dengan memberikan nama panggilan terlebih dahulu di depan jawaban. Misalkan Rio ingin menjawab, tulis Rio strip baru jawaban. Nah, apa-apa 3 hal yang harus dilakukan. Jangan copy paste, karena ini jawabannya kalian pakai kalimat sendiri, maka kemungkinan kalimatnya itu sama persis, itu kemungkinannya kecil karena jawabannya bisa beragam. Maka jangan copy paste dari komen-komen yang udah ada. Nah, ini pertanyaannya silahkan dijawab. Kemudian kalau ada temannya yang nanya sesi pertanyaan di menit keberapa, jangan dikasih tahu, biarkan aja mereka dengar sampai berada di sesi ini, ketemu di sesi ini baru mereka jawab. Terserah, jawabnya boleh sekarang, di pause dulu, jawab, terus lanjut lagi dengerin sampai selesai, atau mau dengerin dulu sampai selesai baru nanti jawab di kolom komentar. Oke, selamat mendengarkan kembali, silahkan dilanjutkan podcastnya karena masih ada beberapa poin yang harus kalian dengar. Check it out. Nonton juga bisa lah dipakai. Jadi kalau kalian memiliki hobi nonton, kalian lapor aja saya, tapi sebutkan filmnya. Habis itu saya bakal nanya, ini film ini ceritanya kayak gimana dan segala macam, untuk memastikan kalian bener nggak nonton nih. Nah, apalagi hari ini kan sebenarnya simple, kalian bisa aja bohong kan, atau terkait buku lah, misalkan buku tentang apa yang terkenal ya, buku tentang menjadi seorang pribadi yang lebih bertanggung jawab judulnya, karya Tony Stark misalkan. Kalian ketik aja di Google review buku menjadi seseorang pribadi yang lebih bertanggung jawab, buku Tony Stark, itu bakalan muncul tuh komentar-komentar netizen kan. Nah, kalian kan sebenarnya bisa aja cerita ke saya, Pak sudah baca buku ini Pak, buku Tony Stark yang ini, dia ceritanya tentang ini. Nah, gimana caranya saya bisa memfilter tadi itu, menyaring apakah kamu itu benar-benar baca buku atau hanya sekedar cek di Google. Nah, maka saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu jadi ibaratnya kalau kalian mau bohong ke saya udah tahu trik-triknya kayak gitu kan. Nah, termasuk kalau nonton, Pak saya udah nonton film ini Pak, bagus, tak nilai tambah Pak ya. Nah, enggak sampai di situ, saya akan nanya dulu beberapa pertanyaan. Nah, kalau kalian ketahuan bohong, udah, itu kepercayaan saya ke kalian akan runtuh
di hari-hari berikutnya kalian ngomong A, saya belum bisa menerima dengan seutuhnya karena kalian pernah membohongi saya kayak gitu. Jadi karena saya juga ini ya, karena saya selain suka dengan matematika, saya tuh suka dengan teknologi gitu. Jadi kalau kalian mau membohongin saya melalui fitur-fitur teknologi, ya berhati-hatilah karena bisa jadi saya udah memainkan fitur-fitur itu terlebih dahulu gitu. Nah, itu membaca, menonton. Makanya beberapa kelas kemarin saya kasih tugas nonton kan. Nah, nonton film Three Idiots dengan Tari Zaman Biar. Nah, itu sih yang pengen saya sampaikan. Mungkin itu dulu lah podcast edisi hari ini. Karena gimana ya? Saya tuh lebih suka bercerita. Mengapa? Karena begini, seseorang itu, karena saya mengalami perubahan gitu, dan saya mengalami perubahan dari masa SMA sampai hari ini. Itu prosesnya panjang. Salah satunya adalah mendapatkan nasihat dari guru-guru saya kayak gitu. Nah, guru saya sering menceritakan tentang nasihat ini, tentang cerita ini, cerita itu. Atau mengapa saya pernah bilang ya, saya itu paling suka pelajaran sejarah. Bahkan di perpustakaan saya di rumah itu, nanti kalian bakal kalau jalan-jalan main-main ke rumah saya bakal menemukan beberapa buku tentang sejarah. Baik itu sejarah perang atau sejarah kisah-kisah biografi. Mengapa saya suka sejarah? Karena kehidupan itu akan seperti berulang gitu episode-episodenya. Nah, hari ini COVID melanda. Dulu wabah-wabah penyakit itu juga udah sering terjadi di dunia. Nah, tinggal bagaimana kita menyelesaikan wabah ini kan. Itu kan kejadian yang berulang gitu. Maka saya paling suka pelajaran sejarah itu. Nah, mengapa Indonesia dulu dijajah kayak gitu kan? Mengapa kita dulu di tahun misalkan di zaman 90-an kalian itu bisa beli dengan uang Rp1.000 bisa beli banyak hal gitu. Bisa beli gorengan, bisa beli minuman, bisa beli kue, itu bisa dapat banyak hal. Ya, hari ini 1.000 ya bayar parkir aja udah 1.000 gitu kan. Beng-beng aja udah 2.000 lebih gitu. Gorengan ada yang 1.000, ada yang 1.500 malah gorengan kan. Walaupun rata-rata ada yang 800, ada yang 1.000 gitu. Nah, tapi kan itu namanya perpindahan tuh. Uang 1.000 dulu bisa dapat banyak hal, sekarang 1.000 udah beberapa hal malah, bahkan 1 atau 2 item gitu kan. Nah, karena ada hal di masa lalu yang harus kita pelajari. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Maka saya sering menyampaikan nasihat itu biar kalian siap menghadapi masa depan. Nah, apalagi nanti, jadi selain podcast ini saya buat khusus untuk anak kelas 1 sama kelas 2 nih yang sedang libur belajar di rumah. Nah, untuk anak kelas 3 saya udah buatin podcast khusus gimana menghadapi dunia yang baru. Karena anak kelas 3 itu lagi galau-galaunya. Ada yang udah keterima jalur undangan, sukalah dia, udah pasti masuk kuliah kan. Ada yang gak keterima, dia bakalan bingung, bakal menghadapi tes lagi. Tes jalur tertulis masuk kampus kan. Iya kalau lolos, kalau gak lolos, what must I do? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, apakah saya harus ikut tes masuk kampus atau saya harus ikut tes kedinasan atau seperti polisi misalkan, TNI, STAN dan segala macam, pajak, kemudian statistik dan lain-lain, atau saya justru harus bekerja nggak usah kuliah. Nah, itu kan kegalauan di anak kelas 3. Nah, itu ada podcastnya sendiri, tapi kalian pelan-pelan lah, atau kalau kalian penasaran ya udah dengerin aja, cek aja di link di YouTube saya, cari yang khusus anak kelas 3. Mungkin cuma itu dulu podcast hari ini, 30 menit karena 1 jam pelajaran tuh 45 menit loh. Ini nggak nyampe 1 jam pelajaran. Bahkan kalau matematika peminatan kelas 10 sekali saya masuk 1 hari 3 jam kan. 3 jam pelajaran berarti 45 kali 30. Nah, ini sekitaran 30-an menit nih, nggak nyampe 1 jam pelajaran. Ya nggak apa-apa lah ya. Ibaratnya hari ini saya masuk kelas, kalian dengerin, bayangkan aja saya ada di depan lagi pakai baju putih. Nah, saya nyampein cerita ini gitu. Ya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Semoga saya lebih senang kalau kita bisa cepat menjalani kehidupan secara normal, ketemu secara tatap muka. Karena pertemuan secara tatap muka itu memberikan kesan yang lebih bagus.
Nah, ada senyuman yang merekah, ada kesedihan yang lagi galau gitu kan. Nah, karena ekspresi kita itu berbeda-beda kayak gitu. Nah, semoga kalian tetap semangat menjalani hari-hari ke depan. Dan ingat pesan saya di poin kedua kalau nggak salah tadi, anak muda memiliki tugas. Nah, jalani tugas itu sebaik mungkin. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, dan sampai bertemu di kehidupan yang lebih nyata, di pertemuan yang lebih real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.